Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan dari tema 1 mata pelajaran SPDP. Ini bagian kedua ya. Kalau kemarin sudah kita bahas yaitu tentang gambar cerita. Ini kita lanjutkan lagi di materi kedua. Seperti biasa, sebelum dimulai silakan berdoa dulu ya. Kemudian siapkan alat tulis kalian untuk nanti mengerjakan soal evaluasi di akhir video. Nah, anak-anak, di materi awal di sini di bagian kedua ya, gambar cerita pada cover. Nah, apa itu cover? Cover itu adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, kalau kalian sering melihat buku, entah itu buku cerita atau buku apapun, pasti ada covernya. Ya, semua buku itu pasti punya cover. Nah, entah buku cerita atau buku mata pelajaran ya, buku apapun itu ada covernya. Nah, cover itu adalah tulisan atau gambar yang ada pada halaman paling depan ya, paling awal. Ketika kamu melihat buku itu paling depan sendiri adalah cover. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili, jadi gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut ya. Nah, jadi mewakili isi buku. Misalnya contoh begini, ada buku tentang mata pelajaran matematika. Nah, berarti di halaman depan cover itu pasti ada judulnya. Contohnya judulnya Pintar Matematika kelas 5. Nah, itu kan judulnya, mewakili isinya judul pertama. Yang kedua gambarnya harus sesuai dengan isi dari buku tersebut. Nah, cover buku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Nah ya, jadi hurufnya pada judul itu terlihat menarik. Nah, tidak asal nulis. Nah, jadi kalau asal nulis nanti kan terlihat sama kan. Kalau kita melihat kan sekilas biasa saja. Tapi kalau di model-model huruf atau jenis hurufnya dibuat lebih menarik, maka orang yang melihat nanti akan tertarik untuk membaca, begitu ya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Contoh seperti tadi, Pintar Matematika, kan jelas mudah dipahami. Oh, ini pasti isinya tentang mata pelajaran matematika. Kemudian ada nama penulis. Nah, nama penulisnya ada pasti di bagian bawah atau di atas atau di cover, pokoknya di tempat cover itu pasti ada nama penulisnya siapa ya. Misalnya Sutejo, begitu ya nama penulisnya. Pasti ada. Nomor 4, identitas penerbit. Nah, ada nama penerbitnya. Buku pasti punya penerbit. Contoh di bawah pasti ditulis penerbitnya CV Pelangi Bangsa, gitu misalnya. Nah, itu pasti ada penerbitnya siapa. Nah, yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Nah, seperti saya bilang tadi, ada judul, ada gambarnya. Kalau misalnya judulnya di Pintar Matematika, berarti harus sesuai gambarnya. Misalnya ada gambarnya anak sedang mengerjakan soal matematika, atau mungkin gambarnya angka-angka atau mungkin pecahan-pecahan yang sesuai dengan mata pelajaran matematika. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Nah, di bagian belakang ada sinopsisnya atau penjelasan singkat tentang isi buku, itu ya. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Nah, itu ada. Ini tadi tentang cover pada buku. Kita lanjut dulu. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalau tadi sudah saya
berikan penjelasan ya, apa saja tadi yang ada pada buku. Nah, kamu lihat di sini sudah saya beri arah-arah yang sesuai dengan cover. Ada identitas buku pada punggung, kemudian ada nama penulis, ada di mana itu ya, kalimat penjelas ya, buku penilaian, nah, judulnya apa ya, judul buku, kemudian gambar covernya, kemudian ada identitas penerbit, penerbitnya siapa, kemudian nama penerbitnya siapa. Nah, itu pasti ada semuanya. Nah, itu ada cover belakang, cover depan. Nah, ini tadi contoh cover sesuai dengan jenis-jenisnya tadi. Kita lanjut dulu. Ragam gambar pada ragam cover. Nah, ada banyak sekali ragam cover. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah cover berdasarkan kebutuhan buku. Berdasarkan kebutuhan buku, contohnya seperti apa? Cover buku pendidikan, cover buku masakan, cover buku cerita. Nah, ini berdasarkan kebutuhan buku. Kemudian yang kedua, cover berdasarkan tampilan atau desain. Cover berwarna hitam, putih, dan jenis huruf sederhana. Kemudian cover penuh warna dan gambar. Ini berdasarkan tampilan atau desainnya. Jadi lebih fokus ke desain dari cover itu tadi. Ya, kita lanjut. Yang terakhir, menggambar cover. Gambar sebuah cover sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Jadi ketika kita membuat gambar atau membuat cover ya, nanti saya beri tugas pada lain kesempatan untuk membuat cover ya nanti. Jadi ketika kita membuat cover, apa yang perlu diperhatikan? Yaitu harus memiliki unsur-unsur. Ya, unsur-unsurnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ada judul, ada kalimat penjelas, ada nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis, kemudian identitas buku pada punggung. Nah, itu harus ada. Ya, ini tadi tentang kalau kita menggambar sebuah cover. Oke anak-anak, ini materi SPDP ya, bagian kedua selesai. Seperti biasa, di akhir kalian kerjakan soal evaluasi ini ya. Nah, ini ada 5 soal, silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Jangan lupa diberi judulnya supaya mudah untuk mencari materi yang sudah kalian tulis. Terima kasih. Jika ada kesempatan, jika ada pertanyaan, maksudnya kesempatan. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di WAG. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.